Pernahkah kamu membayangkan bagaimana jadinya jika setiap orang bebas menulis dan menerbitkan apapun tanpa batas? Di era digital saat ini, informasi dapat tersebar luas hanya dalam hitungan detik saja. Namun, apakah setiap tulisan, berita, atau karya yang diterbitkan bebas tanpa batas? Tentu tidak. Disinilah pentingnya memahami aturan hukum yang mengatur dunia percetakan dan penerbitan. KUHP tidak hanya mengatur tentang kejahatan yang tampak secara fisik saja, tetapi juga melindungi masyarakat dari penyalahgunaan kebebasan berekspresi dalam bentuk tulisan dan publikasi. Melalui pengaturan ini, negara berupaya menjaga keseimbangan antara kebebasan pers dan tanggung jawab hukum, agar setiap informasi yang beredar dapat membawa manfaat, bukan justru menimbulkan fitnah, keresahan, atau kebencian. Yuk kita bahas lebih dalam mengapa pasal-pasal tentang percetakan dan penerbitan dalam KUHP memiliki peran penting bagi kehidupan hukum dan masyarakat modern saat ini. Adapun dasar hukum, yang pertama ada dasar hukum dalam KUHP lama atau Witbook Van Stadtrecht. Belum ada pasal yang secara tegas mengatur tentang penerbitan dan percetakan. Ketentuannya masih tersebar dalam pasal-pasal tentang penghasutan, penyebaran berita bohong, dan juga penghinaan, yaitu pada pasal 160 sampai dengan pasal 173. Sedangkan dalam KUHP baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, pengaturan ini dibuat lebih tegas dan sistematis dalam pasal 594 hingga pasal 596. Isi dan makna pasal-pasal KUHP baru. Pasal 594 mengatur mengenai penerbit, di mana penerbit dapat dipidana apabila menerbitkan tulisan atau gambar yang dapat dipidana, dan ia tidak mengetahui atau tidak memberitahukan siapa penulisnya, atau ia tahu bahwa penulis berada di luar negeri dan tidak dapat dituntut. Pasal 595 mengatur hal serupa terhadap pihak percetak. Jika percetak mencetak tulisan atau gambar yang berpotensi pidana dari orang yang tidak jelas identitasnya, maka percetak juga dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Sedangkan pasal 596 menjelaskan bahwa tindak pidana ini termasuk delik aduan relatif, artinya hanya dapat dituntut jika ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Unsur-unsur dan tujuan pengaturan. Tindak pidana ini memiliki unsur objektif, yaitu adanya perbuatan menerbitkan atau mencetak tulisan atau gambar yang dapat dipidana, dan unsur subjektif, yaitu penerbit atau percetak mengetahui atau patut menduga bahwa isi tulisan tersebut melanggar hukum. Tujuan pengaturan ini adalah untuk meningkatkan tanggung jawab penerbit dan percetak, mencegah penyebaran informasi yang bersifat melanggar hukum, serta menyeimbangkan antara kebebasan berekspresi dengan tanggung jawab hukum. Perbandingan KUHP lama dan baru, pada KUHP lama yang bisa dipidana hanyalah penulis saja atau penyebar isi tulisan, sedangkan penerbit dan percetak tidak tersentuh hukum. Namun di KUHP baru, penerbit dan percetak ikut bertanggung jawab jika mereka dengan sengaja atau karena kelalaiannya menerbitkan atau mencetak karya yang melanggar hukum. Hal ini menunjukkan adanya pembaruan semangat hukum pidana Indonesia yang lebih menekankan pada akuntabilitas dan kehati-hatian profesi di bidang penerbitan. Jika kita bandingkan, KUHP lama berfokus pada penghasutan dan penyebaran berita bohong, sedangkan KUHP baru menekankan pertanggungjawaban penerbit dan percetak. Subjek hukum juga diperluas, dari hanya penulis saja menjadi termasuk penerbit dan percetak. Selain itu, sanksi pada KUHP baru lebih proporsional, yakni pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda kategori 2. Sebagai contoh yang sering kita lihat, bayangkan sebuah majalah yang menerbitkan artikel anonim menuduh seorang pejabat melakukan korupsi tanpa bukti karena identitas penulis tidak diketahui.
penerbit bisa dijerat pasal 594 KUHP baru. Contoh lain, jika sebuah percetakan menerima pesanan untuk mencetak buku yang berisi ujaran kebencian terhadap kelompok tertentu, maka pencetak bisa dijerat pasal 595 karena patut menduga isi buku tersebut mengandung unsur pidana. Dari penjelasan tadi, dapat kita simpulkan bahwa KUHP baru menghadirkan perubahan besar dalam sistem hukum pidana Indonesia, khususnya dalam hal penerbitan dan percetakan. Kini, bukan hanya penulis yang bisa dimintai pertanggungjawaban, tetapi juga penerbit dan percetak yang berperan dalam menyebarkan konten melanggar hukum. Pengaturan ini menunjukkan keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab hukum, serta menegaskan pentingnya akuntabilitas di era digital yang semakin terbuka.